Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Kita bertemu kembali pada proses pembelajaran kali ini, proses pembelajaran jarak jauh, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas materi beda potensial dan energi listrik. Anak-anak semuanya, jangan lupa pada proses pembelajaran ini kalian melakukan presensi kehadiran, karena presensi kehadiran yang Bapak siapkan di Google Classroom melalui perlinknya merupakan wujud dari keaktifan kalian di dalam proses pembelajaran kali ini. Baiklah anak-anak, kita akan mulai materi pembelajaran dengan materi beda potensial dan energi listrik. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ya, kita akan bahas materi keempat, yaitu beda potensial dan energi listrik. Kita ambil ilustrasi di sini dulu. Di gambar itu ada sambaran petir pada malam hari, berarti di situ ada kilatan cahaya. Nah, sebenarnya kilatan cahaya itu apa sih? Seringkali kita menyebut kilatan cahaya tersebut kita namai dengan istilah petir. Tapi pertanyaannya, apa sebenarnya petir itu? Dan berbahayakah petir bagi kehidupan kita, bagi kita semuanya? Untuk lebih detail kita akan membahas pada materi slide berikutnya. Ya. Coba kalian perhatikan. Siapa gambar yang tertera di layar kalian? Nah, gambar siapa dia? Dia adalah Benjamin Franklin yang hidup pada 1706 sampai dengan 1790. Pada Benjamin Franklin adalah orang yang pertama kali menyatakan bahwa petir terjadi akibat adanya gejala listrik statis. Ya. Kemudian menurut dia, petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan. Jadi, kalau kita garis bawahi, di sini ada petir. Ya. Petir menurut Franklin adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan. Perpindahan apa? Muatan negatif atau elektron, yaitu antara awan yang satu dengan awan yang lain, atau antara awan dengan bumi. Ini. Nah sekarang, di mana? Ya, petir terjadi karena adanya perbedaan potensial. Petir terjadi karena ada beda potensial antara dua buah awan. Kalau itu antara awan dengan awan, atau antara dua buah awan. Itu kalau antara awan dengan awan, atau antara awan dengan bumi. Ini. Karena adanya perbedaan potensial tersebut, maka terjadi lompatan muatan listrik. Nah, atau kalau lompatan muatan listrik adalah perpindahan elektron, karena yang bisa berpindah adalah elektron secara besar-besaran dari awan menuju ke awan, atau dari awan menuju ke bumi. Ya. Sekarang di sini ada dua buah bola bermuatan. Dia memiliki muatan positif. Jumlah muatan positifnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Berarti muatan positifnya ada 10. Ya. Sedangkan bola yang satunya muatan positifnya ada 4. Ya. Ini berarti jumlah muatan positif A, ini kita kasih notasi benda A. Ini A ya. A, sedangkan di sini kita kasih B. Kalau kita lihat, berarti benda A memiliki jumlah muatan positif lebih banyak dibandingkan benda B. Tadi A-nya muatan positifnya 10, sedangkan B adalah 4. Karena jumlah muatan positif di A lebih besar dibandingkan muatan positif di B, maka dikatakan bahwa potensial A lebih besar dibandingkan potensial B. Nah, akibatnya, kalau potensial A lebih besar dibandingkan B, maka arus listrik akan mengalir dari benda A menuju benda B. Ini arus listrik mengalir dari benda A menuju ke benda B. Lanjut. Ya. Untuk memahami konsep beda potensial, maka kita akan mencoba menjawab, mendiskusikan. Kita berusaha untuk menyelesaikan kira-kira permasalahan yang akan ditampilkan di sini apa dan bagaimana kita menyelesaikan. Ya, kita lihat. Ada dua buah bola. Pertama adalah A, yang kedua adalah B. Kita lihat, muatan positif di A adalah 2. Berarti positifnya adalah sama dengan 2. Ingat, suatu benda dikatakan bermuatan positif apabila benda tersebut kelebihan proton atau kekurangan elektron. Sedangkan benda dikatakan bermuatan negatif apabila benda tersebut kelebihan elektron. Padahal di atas disebutkan semakin banyak jumlah muatan positifnya, maka potensialnya akan semakin tinggi. Berarti antara A dan B, kalau potensial kita kasih simbol V, berarti VA dibanding dengan VB, kira-kira lebih besar siapa? Jelas lebih besar A, karena jumlah muatan positifnya lebih banyak di A. Oleh karena itu, berarti arus listrik, muatan listrik akan mengalir dari A menuju ke B. Ini. Oke. Jadi A, arus listrik mengalir dari A ke B. Kenapa? Karena muatan positif di A jauh lebih tinggi dibandingkan muatan positif di B. Kemudian soal yang kedua, ini sama dengan ilustrasi di depan. Kalau di sini muatan positifnya kita kasih A ya, langsung aja. Ada VA, ada VB. Tadi kita mengatakan bahwa semakin banyak muatan positif, maka muatannya akan maka beda potensialnya akan semakin besar. Berarti antara A dan B jelas beda potensialnya lebih tinggi B. Nah, berarti VA lebih kecil dibandingkan VB. Berarti arus akan mengalir dari B menuju ke A. Ya. Bisa dipahami konsepnya? Oke, kita lanjutkan. Ya. Sekarang yang C. Ingat. Yang C, ada VA, di sini ada VB. Kita kembali ke konsepnya, jumlah muatan negatifnya adalah negatif 1 untuk yang A. Sedangkan
jumlah muatan negatif di B, sebentar, di B itu sama dengan, ini 1 ya, muatan negatifnya, jumlahnya adalah 1. Sedangkan di sini jumlahnya ada 8. Potensial antara A dan B lebih tinggi tinggi mana? Jelas lebih tinggi A. Kenapa bisa seperti itu? Semakin banyak muatan positif, nah, maka potensialnya tinggi. Kalau ini kita bandingkan antara A dan B, A itu 1 negatif, B 8 negatif. Padahal suatu benda dikatakan bermuatan negatif apabila benda tersebut kelebihan elektron. Ya, yang satu kelebihan 8 elektron, yang satu kelebihan 1 elektron. Kelebihan. Tetapi dari jumlah muatan positifnya jauh lebih banyak A dibandingkan B. Ya. Oleh karena itu, arus akan mengalir dari A menuju B. Oke. Contoh yang D. Nah, yang D, VA artinya potensial di A dan potensial di B. Ya. Lihat. Muatan negatifnya 2. Di sini B juga 2. Nah, karena jumlah muatan negatifnya sama-sama 2, berarti potensial listrik antara A dan B adalah sama. Kalau sama, maka di sini tidak ada aliran arus listrik. Ini tidak ada aliran arus listrik. Ya. Sekarang yang kedua, itu tadi konsep beda potensial loh. Sekarang kita masih akan mencoba ke konsep berikutnya, energi listriknya. Besarnya beda potensial listrik, selain dengan melihat dengan cara di atas, kita bisa melihat bahwa besarnya beda potensial listrik dapat dihitung dengan membandingkan besarnya energi, membandingkan besarnya energi dengan muatan, atau dengan kata lain, bahwa beda potensial dapat dihitung dengan membandingkan besar energi yang digunakan untuk memindahkan muatan dari suatu titik ke titik yang lain. Secara matematika, beda potensial ini adalah energi sedangkan di sini adalah muatan. Iya. Ya, pokoknya gitu. Atau nah ini bahwa delta V adalah beda potensial dengan satuan volt, sedangkan energi satuannya joule, ini adalah energi listrik. Q biasa adalah muatan listrik, satuannya adalah coulomb. Ya. Yuk, lanjut lagi. Kita ambil contoh soal. Berapakah beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi? Nah, berarti di sini adalah V-nya, energinya. Untuk memberikan muatan sebesar 20 coulomb. Ini adalah Win-nya. Sekarang ditanyakan apa sih? Beda potensial. Berarti ditanyakan adalah V-nya berapa. Ini. Yuk. Kita coba yuk. Ini W 60 joule, V-nya adalah
20 kolom. Beda potensialnya sama dengan V-nya berapa? Ini pertanyaannya. Yuk, lanjut. Kita punya rumus bahwa V dibagi W dibagi V. W-nya tadi berapa di sini? 60 dibagi 20. 60 dibagi 20. Berarti ketemunya sama dengan berapa ketemunya? Sama dengan 3. Soal yang kedua. Sebuah baterai memiliki beda potensial. Ini beda potensialnya. Yuk, kita lihat beda potensialnya. Beda potensialnya berapa? Ini. Berarti di sini V-nya sama dengan, ini adalah V. Berapakah besarnya energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan sebesar, nah ini adalah Qin. Nah, berarti di sini adalah V-nya, di sini adalah Qin-nya. Oke. Sekarang ditanyakan W-nya berapa? Berapakah besarnya energi? Besarnya energi. Berarti di sini adalah W-nya berapa? Lanjut, kita punya rumus bahwa V, ingat, V sama dengan W per V. V sama dengan W dibagi Q. Berarti W sama dengan V dikalikan Q. Nah, rumus ini kita bawa ke sana. Nah, ini. Di mana V-nya adalah 15, Q-nya adalah 40. Ketemunya 60 volt kolom sama dengan 60 joule. Iya, jangan lupa kita sudah sampai pada materi akhir. Tetap semangat, harus tetap semangat, karena semangat yang kita miliki adalah modal kita agar kita bisa mengerjakan sesuatu menjadi lebih mudah. Absensi jangan lupa, tetap kita belajar dan selalu ikuti protokol kesehatan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.